Jangan melawan ibuku. Kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa. Namun, bagi seorang istri, kalimat tersebut bisa menjadi sangat berat ketika terus-menerus diucapkan oleh suami setiap kali terjadi perbedaan pendapat dengan ibu mertuanya. Ada suami yang mengatakan bahwa istrinya harus selalu mengikuti perkataan ibunya. Ada pula yang merasa bahwa setiap kali istrinya berbeda pendapat dengan ibu mertua, berarti istrinya sedang melawan orang tua. Bahkan, tidak sedikit rumah tangga yang akhirnya dipenuhi ketegangan hanya karena satu persoalan. Siapa yang sebenarnya harus diikuti? Keinginan ibu? Keinginan istri? Atau keputusan suami? Pertanyaan seperti ini penting untuk dibahas, karena dalam Islam, persoalan rumah tangga tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan emosi, kebiasaan masyarakat, atau anggapan bahwa karena seseorang lebih tua, maka semua perkataannya otomatis harus ditaati. Islam memang sangat memuliakan orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Ayat ini menunjukkan betapa besar kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh merendahkan orang tuanya. Tidak boleh menyakiti mereka dengan perkataan kasar. Tidak boleh meninggalkan kewajiban berbakti hanya karena sudah menikah. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami dengan benar. Berbakti kepada orang tua tidak sama dengan memberikan mereka kewenangan untuk mengatur seluruh kehidupan rumah tangga anaknya. Ini adalah dua perkara yang berbeda. Seorang laki-laki yang sudah menikah tetap menjadi anak bagi ibunya. Dia tetap memiliki kewajiban untuk menghormati, membantu, dan memperhatikan ibunya. Namun, pada saat yang sama, dia juga telah memiliki amanah sebagai seorang suami. Dia memiliki istri yang mempunyai hak. Dia memiliki rumah tangga yang harus dijaga. Dia memiliki tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu juga seorang istri. Dia tentu harus menghormati ibu mertuanya. Tidak pantas seorang istri berbicara kasar kepada ibu suaminya hanya karena merasa dirinya tidak wajib menaati sang mertua. Tetapi menghormati mertua tidak berarti seorang istri kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat dalam rumah tangganya sendiri. Karena itu, ketika seorang suami berkata, "Pokoknya kamu harus mengikuti ibuku karena dia orang tua saya," maka kita perlu berhenti sejenak dan memahami persoalannya. Apakah semua perintah orang tua wajib ditaati? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam Islam, ketaatan kepada manusia memiliki batas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya, seseorang tidak boleh menaati perintah yang bertentangan dengan syariat. Dan prinsip ini juga mengajarkan bahwa hubungan antara anak, orang tua, suami, dan istri harus ditempatkan sesuai dengan hak masing-masing. Misalnya, jika seorang ibu memberikan nasihat yang baik kepada menantunya, maka sudah sepantasnya nasihat tersebut dihargai. Tetapi jika nasihat tersebut berubah menjadi paksaan untuk mengatur seluruh keputusan rumah tangga, persoalannya menjadi berbeda. Apalagi jika sampai seorang mertua menentukan bagaimana pasangan harus menggunakan uangnya, bagaimana mereka mengurus rumah, bagaimana mendidik anak, bahkan menentukan apakah mereka boleh mengambil keputusan tertentu tanpa meminta izin. Dalam kondisi seperti itu, seorang istri tidak otomatis berdosa hanya karena tidak mengikuti semua keinginan mertuanya. Namun, cara menyikapinya tetap harus dengan adab. Inilah yang sering dilupakan. Tidak wajib mengikuti semua keinginan mertua bukan berarti boleh bersikap kasar kepada mertua. Seorang istri boleh memiliki batas, tetapi batas itu harus disampaikan dengan sopan. Seorang suami boleh berbakti kepada ibunya, tetapi baktinya tidak boleh berubah menjadi tindakan menzalimi istrinya. Dan seorang ibu boleh memberikan nasihat kepada anaknya, tetapi nasihat seharusnya tidak berubah menjadi penguasaan terhadap rumah tangga anak. Jadi, persoalan sebenarnya bukan tentang memilih antara ibu atau istri. Persoalannya adalah bagaimana setiap orang mendapatkan haknya secara adil.
Karena ketika semua pihak memahami batas masing-masing, seorang suami tidak perlu merasa bahwa membela istrinya berarti durhaka kepada ibunya. Dan seorang istri juga tidak perlu merasa bahwa menghormati ibu mertua berarti menyerahkan seluruh haknya. Disinilah Islam memberikan jalan yang seimbang. Dan pada bab berikutnya, kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat sering muncul. Apakah seorang istri memang wajib menaati ibu mertuanya sebagaimana dia wajib menaati suaminya? Setelah memahami bahwa Islam sangat memuliakan orang tua, sekarang kita masuk pada persoalan yang sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Apakah seorang istri wajib menaati ibu mertuanya? Jawabannya perlu dipahami dengan hati-hati. Seorang istri memang memiliki kewajiban untuk menghormati ibu mertuanya. Dia harus menjaga ucapan, menjaga sikap, dan sebisa mungkin memperlakukan ibu mertuanya dengan baik. Tetapi menghormati tidak sama dengan wajib menaati setiap perintah. Dalam hubungan keluarga, seorang istri tidak memiliki kedudukan yang sama dengan seorang anak terhadap orang tuanya. Ibu mertua adalah orang tua dari suaminya, bukan orang tua kandung yang memiliki kewajiban ketaatan anak atas dirinya. Karena itu, ketika seorang mertua memberikan nasihat yang baik, seorang istri tentu sebaiknya mendengarkan. Jika nasihat itu benar, tidak bertentangan dengan syariat, dan memang membawa kebaikan, mengikutinya tentu merupakan akhlak yang mulia. Namun, jika seorang mertua memerintahkan sesuatu yang bukan kewajiban syariat bagi menantu, lalu menuntut agar perintah tersebut selalu ditaati, maka persoalannya berbeda. Contohnya, seorang ibu mertua ingin agar menantunya mengatur rumah dengan cara tertentu. Sang istri memiliki cara sendiri yang sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Kemudian ibu mertua berkata, "Kamu harus mengikuti caraku. Kalau tidak, berarti kamu tidak menghormati saya." Apakah otomatis istri berdosa jika tidak mengikuti cara tersebut? Sebab tidak semua keinginan orang lain berubah menjadi kewajiban hanya karena disampaikan oleh orang yang lebih tua. Usia memang layak dihormati. Tetapi usia bukan berarti seseorang memiliki hak untuk menentukan seluruh kehidupan orang lain. Begitu pula status sebagai orang tua tidak berarti semua keinginannya harus dipenuhi tanpa batas. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, tetapi Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan batas dalam ketaatan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut memang berbicara tentang prinsip ketaatan secara umum, tetapi prinsipnya sangat penting untuk dipahami dalam kehidupan keluarga. Ketaatan bukanlah sesuatu yang tidak memiliki batas. Jika seseorang diperintahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka perintah tersebut tidak boleh ditaati. Dan jika sesuatu memang bukan kewajiban, tidak berarti setiap orang bebas memaksa orang lain untuk melakukannya hanya karena hubungan keluarga. Lalu bagaimana jika seorang istri menolak permintaan ibu mertuanya? Apakah itu berarti dia durhaka? Belum tentu. Kita harus melihat terlebih dahulu apa yang diminta. Jika ibu mertua meminta bantuan dalam perkara yang baik, kemudian menantu mampu membantu, tentu memenuhi permintaan tersebut merupakan perbuatan yang baik. Misalnya membantu ketika mertua sedang sakit, membantu pekerjaan tertentu ketika memang dibutuhkan, mengunjungi mertua, menanyakan kabarnya, atau memberikan perhatian ketika beliau membutuhkan dukungan. Semua itu merupakan bentuk akhlak yang baik. Tetapi jika permintaan tersebut sudah masuk ke wilayah yang tidak menjadi kewajibannya, apalagi sampai merugikan dirinya atau rumah tangganya, maka seorang istri boleh menyampaikan keberatan dengan cara yang baik. Misalnya seorang mertua ingin mengetahui seluruh penghasilan menantunya, atau ingin menentukan semua pengeluaran rumah tangga, atau ingin ikut menentukan setiap keputusan antara suami dan istri. Dalam persoalan seperti ini, seorang istri tidak harus langsung tunduk hanya karena merasa takut disebut menantu durhaka. Yang diperlukan adalah komunikasi yang baik. Dan disinilah peran suami menjadi sangat penting. Suami seharusnya tidak hanya berkata, "Pokoknya kamu harus menurut kepada ibuku." Tetapi dia perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Dia harus menjadi penengah ketika ada perbedaan antara ibu dan istrinya. Karena seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Maka dia tidak boleh membiarkan rumah tangganya berjalan tanpa batas yang jelas. Dia juga tidak boleh menggunakan ibunya sebagai alasan untuk mengabaikan hak istrinya. Namun, ini bukan berarti suami harus memutuskan hubungan dengan ibunya demi membela istri. Justru suami harus berusaha melakukan keduanya. Tetap berbakti kepada ibu. Dan tetap menunaikan hak istri. Jika ibu meminta sesuatu yang baik dan tidak merugikan rumah tangga, suami bisa mengajak istrinya untuk membantu dengan penuh pengertian. Tetapi jika ibu mulai menuntut sesuatu yang berlebihan, suami juga harus berani menyampaikan batas dengan cara yang lembut. Inilah bentuk kedewasaan seorang anak yang sudah menjadi suami. Dia tidak perlu memilih ibu atau istri. Tetapi dia harus bertanya, bagaimana saya bisa memberikan hak ibu tanpa mengambil hak istri? Karena pada akhirnya, pernikahan bukanlah perpindahan seorang perempuan dari rumah orang tuanya untuk kemudian menjadi bawahan keluarga suaminya. Pernikahan adalah akad yang melahirkan hak dan kewajiban baru bagi dua orang yang membangun keluarga. Maka seorang istri bukanlah pembantu bagi keluarga suaminya. Dia adalah pasangan hidup yang memiliki kehormatan dan hak yang harus dijaga. Dan ibu mertua juga bukan musuh yang harus dijauhi. Beliau tetap harus dihormati sebagai ibu dari suami. Yang harus dihindari adalah ketika hubungan tersebut berubah menjadi perebutan kendali atas rumah tangga. Karena jika batas tidak dijaga, persoalan kecil bisa berubah menjadi konflik besar. Suami merasa harus memilih ibunya. Istri merasa tidak dihargai. Mertua merasa kehilangan pengaruh. Dan akhirnya, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat ketenangan justru berubah menjadi tempat pertengkaran. Padahal Islam tidak mengajarkan kita untuk mencari siapa yang menang. Islam mengajarkan kita untuk menunaikan hak dan menghindari kezaliman. Lalu bagaimana sebenarnya posisi suami ketika terjadi perselisihan antara ibu dan istrinya? Apakah seorang suami harus selalu memihak ibunya karena dia adalah orang yang telah melahirkannya? Ataukah dia harus selalu membela istrinya karena istrinya adalah pasangan hidupnya? Bagaimanapun juga, dia adalah ibuku. Kamu harus mengalah. Kalimat seperti ini seringkali muncul ketika terjadi perselisihan antara seorang istri dan ibu mertuanya. Seorang suami mungkin merasa bahwa dengan membela ibunya, dia sedang menjalankan kewajiban sebagai anak. Tetapi apakah setiap kali ibu dan istri berbeda pendapat, suami memang harus otomatis memihak ibunya? Jawabannya tidak. Begitu juga sebaliknya. Suami tidak boleh otomatis membela istri hanya karena dia adalah pasangan hidupnya. Dalam Islam, yang menjadi ukuran bukan siapa yang lebih dekat secara emosional, tetapi siapa yang benar dan siapa yang memiliki hak dalam persoalan tersebut. Karena itulah seorang suami harus belajar berlaku adil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini sangat kuat. Allah memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan bahkan ketika perkara tersebut menyangkut orang tua dan keluarga sendiri. Artinya, hubungan darah tidak boleh membuat seseorang membenarkan kesalahan. Jika ibu salah, kesalahan tetap salah. Jika istri salah, kesalahan tetap salah. Dan jika suami sendiri yang salah, dia juga harus berani mengakui kesalahannya. Inilah prinsip yang seharusnya menjadi dasar ketika menghadapi konflik antara ibu dan istri. Sayangnya, dalam kehidupan nyata, sering terjadi pola yang berbeda. Ketika ibu mengeluhkan sesuatu tentang menantu, anak langsung percaya. Dia tidak bertanya kepada istrinya, tidak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tidak mendengarkan kedua sisi. Dia hanya berkata, "Kamu minta maaf kepada ibu." Padahal belum tentu istrinya bersalah. Sebaliknya,
Ada juga suami yang selalu membela istrinya dan kemudian memperlakukan ibunya dengan kasar. Kedua sikap tersebut sama-sama tidak tepat. Suami tidak boleh menjadi alat untuk menekan istrinya. Tetapi suami juga tidak boleh menjadi alasan seorang istri merendahkan ibu mertuanya. Yang dibutuhkan adalah sikap adil. Misalnya terjadi perbedaan pendapat tentang cara mengurus anak. Ibu mertua memiliki pengalaman yang lebih lama karena telah membesarkan anak-anaknya. Sementara istri memiliki pemahaman dan pertimbangan sendiri mengenai cara mengasuh anak. Apakah suami harus berkata, "Pokoknya ikuti ibu saya karena beliau lebih tua"? Belum tentu. Suami seharusnya mendengarkan kedua pihak. Jika nasihat ibu memang baik, sesuai syariat, dan memberikan manfaat, maka bisa dipertimbangkan. Jika ada pertimbangan lain dari istri, itu juga harus didengarkan. Karena anak yang sudah menikah memiliki rumah tangga sendiri. Orang tua boleh memberikan nasihat. Tetapi keputusan rumah tangga tidak seharusnya selalu berada di tangan orang tua. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara nasihat dan kendali. Nasihat memberikan pilihan. Kendali memaksakan keputusan. Nasihat bisa disampaikan dengan lembut. Kendali biasanya disertai tuntutan bahwa seseorang harus mengikuti tanpa boleh berbeda pendapat. Nasihat masih memberikan ruang bagi pasangan untuk mempertimbangkan. Kendali membuat pasangan merasa tidak memiliki kebebasan dalam rumah tangganya sendiri. Maka jika seorang ibu berkata kepada anaknya, "Ibu hanya ingin memberikan nasihat," seorang anak seharusnya tetap mendengarkannya dengan hormat. Tetapi setelah itu, dia perlu mempertimbangkan apakah nasihat tersebut sesuai dengan keadaan rumah tangganya. Tidak semua nasihat harus diterapkan secara persis. Dan menolak sebuah nasihat dengan sopan juga tidak otomatis berarti durhaka. Sebaliknya, seorang istri juga perlu memahami bahwa suaminya memiliki kewajiban kepada ibunya. Jangan sampai seorang istri menuntut, "Kamu harus memilih aku atau ibumu." Kalimat seperti ini justru bisa membuat masalah semakin besar. Seorang istri tidak seharusnya meminta suami memutuskan hubungan dengan ibunya tanpa alasan yang dibenarkan. Jika ibu mertua masih ingin berhubungan, masih ingin memberikan perhatian, dan tidak melakukan sesuatu yang membahayakan rumah tangga, maka hubungan tersebut sebaiknya tetap dijaga. Karena seorang suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya menjadi alasan dia durhaka kepada ibunya. Dan seorang istri yang baik juga tidak akan menjadikan pernikahan sebagai alasan suaminya meninggalkan kewajiban kepada orang tua. Maka ketika terjadi konflik, kalimat yang seharusnya muncul bukan, "Aku harus membela siapa?" tetapi, "Apa yang benar menurut syariat?" Pertanyaan tersebut akan mengubah cara seseorang melihat masalah. Jika ibu memang benar, suami harus berani menyampaikan kepada istrinya dengan cara yang lembut. Jika istri memang benar, suami juga harus berani menjelaskan kepada ibunya dengan cara yang santun. Dan jika keduanya sama-sama memiliki kesalahan, suami harus membantu keduanya memperbaiki diri. Inilah salah satu bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Bukan kepemimpinan yang berarti bebas memerintah, tetapi kepemimpinan yang berarti mampu menjaga, melindungi, dan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Karena itu, seorang suami jangan merasa aman hanya karena sudah berkata, "Jangan melawan ibuku." Kalimat tersebut belum tentu menyelesaikan masalah. Bisa jadi justru membuat istrinya merasa tidak memiliki tempat untuk berbicara. Jika setiap keluhan ibu langsung dipercaya, sedangkan setiap penjelasan istri selalu dianggap sebagai pembelaan diri, maka hubungan suami istri lama-kelamaan akan kehilangan rasa percaya. Istri akan merasa, "Suamiku tidak pernah mendengarkanku." Sementara suami mungkin merasa, "Istriku tidak menghormati ibuku." Dari sinilah konflik bisa semakin besar. Padahal ada jalan yang lebih baik. Suami bisa berkata kepada ibunya, "Bu, saya akan selalu menghormati ibu, tetapi saya juga harus mendengarkan istri saya." Dan kepada istrinya, dia bisa berkata, "Saya ingin kamu menghormati ibu saya, tetapi saya juga akan mendengarkan apa yang kamu rasakan."
Kalimat sederhana seperti ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih sehat. Karena seorang suami tidak perlu memilih antara ibu dan istri. Dia perlu menempatkan keduanya pada posisi yang benar. Ibu tetap memiliki kemuliaan sebagai orang tua. Istri tetap memiliki hak sebagai pasangan hidup. Dan suami memiliki kewajiban untuk menjaga keduanya tanpa berlaku zalim kepada salah satu pihak. Namun, bagaimana jika ibu mertua bukan hanya memberikan nasihat, tetapi sudah mulai ikut menentukan hampir seluruh kehidupan rumah tangga anaknya? Apakah seorang istri boleh membuat batas? Dan bagaimana cara membuat batas tersebut tanpa berubah menjadi permusuhan? Inilah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Ada perbedaan antara mertua yang memberikan nasihat dengan mertua yang mengambil alih keputusan rumah tangga. Nasihat diberikan untuk membantu. Sedangkan campur tangan yang berlebihan seringkali membuat pasangan kehilangan ruang untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Misalnya, seorang ibu mertua selalu menentukan bagaimana menantunya harus mengurus rumah. Ketika cara menantu berbeda, dia marah. Ketika anaknya membeli sesuatu tanpa meminta pendapatnya, dia kecewa. Ketika pasangan ingin pergi berlibur, dia merasa harus dilibatkan. Bahkan ketika suami dan istri sedang menyelesaikan masalah pribadi, ibu mertua ikut masuk dan meminta anaknya mengikuti keinginannya. Jika keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus, rumah tangga bisa kehilangan batas. Lalu pertanyaannya, apakah orang tua tidak boleh memberikan nasihat? Tentu saja boleh. Bahkan dalam banyak keadaan, nasihat orang tua bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Orang tua memiliki pengalaman hidup. Mereka mungkin pernah menghadapi berbagai persoalan yang belum pernah dialami oleh anaknya. Karena itu, menolak semua nasihat orang tua hanya karena sudah menikah juga bukan sikap yang bijaksana. Tetapi yang perlu dipahami adalah nasihat tidak selalu berarti keputusan. Seorang ibu boleh memberikan masukan. Namun, suami dan istri tetap perlu memiliki ruang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam rumah tangga mereka. Ini terutama berlaku untuk persoalan yang memang menjadi tanggung jawab pasangan. Misalnya pengelolaan rumah tangga, pembagian peran, perencanaan keuangan keluarga, pola pengasuhan anak, dan berbagai persoalan pribadi suami istri. Tentu ada rincian hukum dalam setiap masalah. Tetapi secara umum, orang tua tidak seharusnya menjadikan rumah tangga anak sebagai perpanjangan tangan dari rumah tangganya sendiri. Sebab setelah menikah, anak memiliki amanah baru. Dia tetap anak, tetapi dia juga sudah menjadi suami atau istri. Karena itu, diperlukan batas yang sehat, dan membuat batas bukan berarti memutus hubungan. Justru batas yang baik dapat membantu hubungan keluarga tetap harmonis. Misalnya seorang ibu mertua berkata, "Kalau kamu sayang kepada saya, kamu harus melakukan apa yang saya katakan." Seorang istri tidak perlu membalas dengan kemarahan. Dia bisa tetap menunjukkan rasa hormat. Namun, dia juga boleh menyampaikan dengan lembut, "Ibu, saya sangat menghargai nasihat ibu. Untuk keputusan rumah tangga, saya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan suami." Kalimat seperti ini bukan penghinaan, bukan pula bentuk perlawanan. Ini adalah bentuk komunikasi yang sehat. Namun, ada hal yang lebih penting. Batas tersebut seharusnya tidak hanya disampaikan oleh istri. Suami juga harus mengambil peran. Karena jika suami selalu membiarkan ibunya masuk ke setiap persoalan rumah tangga, kemudian meminta istrinya yang menghadapi semua tekanan, maka istri akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Seorang suami seharusnya mampu menyampaikan kepada ibunya dengan cara yang santun, "Bu, saya sangat menghormati ibu. Saya tetap membutuhkan nasihat ibu. Tetapi untuk urusan rumah tangga, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan istri." Ini bukan berarti seorang anak sedang melawan ibunya. Justru dia sedang belajar menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut." Ayat ini mengajarkan kepada kaum laki-laki agar memperlakukan istri dengan cara yang baik. Seorang suami tidak boleh menganggap bahwa karena dia memiliki ibu yang harus dihormati, maka hak istrinya boleh diabaikan. Keduanya harus ditempatkan secara adil.
Begitu pula seorang istri tidak boleh menggunakan alasan memiliki hak untuk kemudian menghina ibu mertuanya. Hak tidak pernah menjadi alasan untuk melakukan kezaliman. Karena itu, jika mertua terlalu banyak campur tangan, langkah pertama bukan langsung memutus hubungan. Langkah pertama adalah komunikasi. Bicarakan dengan pasangan. Cari tahu apakah suami memahami masalah yang sedang terjadi. Jelaskan perasaan tanpa menghina ibunya. Jangan berkata, "Ibumu memang selalu ikut campur." Kalimat seperti ini akan membuat suami merasa ibunya sedang diserang. Lebih baik mengatakan, "Saya menghormati ibu. Tetapi saya merasa beberapa keputusan rumah tangga kita terlalu sering ditentukan oleh orang lain. Saya berharap kita bisa membicarakannya berdua terlebih dahulu." Perhatikan perbedaannya. Yang pertama menyerang pribadi. Yang kedua membicarakan masalah. Inilah adab dalam menyelesaikan konflik. Karena tujuan komunikasi bukan untuk mencari siapa yang kalah. Tujuannya adalah menemukan batas yang bisa diterima semua pihak. Tetapi bagaimana jika seorang mertua tetap memaksa? Bagaimana jika setiap batas yang dibuat selalu dianggap sebagai bentuk pembangkangan? Disinilah seorang suami harus lebih tegas. Tegas tidak sama dengan kasar. Suami dapat menghormati ibunya sambil tetap mengatakan bahwa ada keputusan yang harus dibicarakan bersama istrinya. Jika diperlukan, pasangan juga bisa mengurangi pembahasan mengenai persoalan rumah tangga kepada keluarga besar. Bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi karena tidak semua persoalan suami istri perlu diketahui oleh orang lain. Ada masalah yang memang lebih baik diselesaikan berdua. Semakin banyak orang dilibatkan dalam masalah pribadi, semakin besar kemungkinan muncul salah paham. Dan ketika setiap pertengkaran suami istri selalu dibawa kepada mertua, keluarga, saudara, atau teman, masalah yang awalnya kecil bisa menjadi semakin besar. Karena itu, rumah tangga membutuhkan privasi. Suami dan istri membutuhkan ruang untuk berbicara. Mereka membutuhkan kesempatan untuk melakukan kesalahan, memperbaiki diri, dan belajar memahami satu sama lain. Orang tua tetap bisa menjadi tempat meminta nasihat ketika memang diperlukan. Tetapi nasihat tidak harus berubah menjadi pengendalian. Dan seorang suami harus berani menjaga batas tersebut dengan tetap menggunakan adab kepada ibunya. Sebab pada akhirnya, menghormati orang tua dan menjaga rumah tangga bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa dilakukan bersamaan jika setiap orang memahami hak dan kewajibannya. Namun, ada satu persoalan yang lebih berat. Bagaimana jika mertua bukan hanya mengatur rumah tangga, tetapi juga meminta anaknya melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau menzalimi istrinya? Apakah suami tetap wajib mengikuti perintah tersebut hanya karena datang dari ibunya? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Disinilah persoalan menjadi lebih serius. Sebab ada perbedaan besar antara seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya dengan seorang ibu yang meminta anaknya melakukan sesuatu yang dapat menzalimi istrinya. Misalnya, seorang ibu meminta anaknya mengurangi perhatian kepada istri hanya karena merasa menantunya terlalu dekat dengan keluarga suami. Atau seorang ibu meminta anaknya mengambil uang milik istrinya tanpa persetujuan. Bahkan ada orang tua yang meminta anaknya menceraikan istrinya hanya karena tidak menyukai menantunya. Lalu muncul kalimat yang sering terdengar. "Dia ibuku. Aku harus menurutinya." Apakah benar seperti itu? Jawabannya, tidak semua perintah orang tua wajib ditaati. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Tetapi berbakti bukan berarti mengikuti semua keinginan mereka tanpa mempertimbangkan benar dan salah. Allah memberikan prinsip yang sangat jelas dalam Al-Quran. Dalam surah Luqman ayat 15, Allah berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Perhatikan keseimbangan yang diajarkan ayat ini. Ketika orang tua meminta sesuatu yang salah, anak tidak boleh mengikutinya. Namun, anak tetap diperintahkan untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik. Artinya, menolak sebuah perintah tidak otomatis berarti berhenti menghormati orang tua. Ini prinsip yang sangat penting dalam hubungan keluarga.
Jika seorang ibu meminta anaknya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau melakukan kezaliman kepada istrinya, maka seorang suami tidak boleh menjadikan status ibunya sebagai alasan untuk melakukan kezaliman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu, seorang suami tidak boleh berpikir, "Kalau saya tidak mengikuti ibu, berarti saya anak durhaka." Tidak selalu demikian. Seorang anak dapat menolak permintaan orang tua dengan tetap menggunakan perkataan yang lembut. Misalnya seorang ibu berkata, "Ceraikan istrimu." Kemudian sang anak menjawab, "Bu, saya sangat menghormati ibu. Saya akan selalu berusaha berbakti kepada ibu. Tetapi untuk keputusan mengenai pernikahan saya harus mempertimbangkan dengan matang dan tidak ingin menzalimi istri saya." Kalimat seperti itu bukan penghinaan kepada ibu. Justru menunjukkan bahwa anak tersebut berusaha menjaga dua hal sekaligus: berbakti kepada ibu dan menjalankan amanah sebagai suami. Namun, ada juga persoalan yang perlu diperhatikan. Bagaimana jika ibu memiliki alasan yang masuk akal? Misalnya ibu mengetahui bahwa menantunya memang melakukan sesuatu yang membahayakan rumah tangga. Dalam keadaan seperti itu, suami tentu tidak boleh menutup telinga hanya karena ingin membela istrinya. Dia harus mendengarkan, mencari tahu, memeriksa kebenarannya, kemudian mengambil keputusan berdasarkan fakta dan syariat. Jadi, masalahnya bukan apakah perkataan ibu harus didengarkan atau tidak. Perkataan ibu tetap harus dihormati dan didengarkan. Tetapi keputusan akhir tidak selalu harus mengikuti keinginan ibu. Ini perbedaan yang sangat penting. Seorang suami yang bijaksana tidak akan langsung berkata, "Ibu saya pasti benar." Dia juga tidak akan langsung berkata, "Istri saya pasti benar." Dia akan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sesuai dengan syariat? Siapa yang memiliki hak dalam persoalan ini? Apakah keputusan saya akan menzalimi salah satu pihak? Pertanyaan seperti inilah yang seharusnya muncul dalam pikiran seorang suami. Sebab menjadi pemimpin keluarga bukan berarti bebas melakukan apapun. Kepemimpinan adalah amanah, dan amanah akan dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Jika dia membiarkan istrinya dizalimi hanya karena takut mengecewakan ibunya, dia harus berhati-hati. Jika dia membiarkan ibunya diperlakukan kasar hanya karena ingin membela istrinya, dia juga harus berhati-hati. Keadilan harus menjadi jalan tengah. Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Seorang istri juga tidak boleh menjadikan haknya sebagai alasan untuk memutus hubungan suami dengan ibunya. Jika suami masih memiliki kewajiban kepada ibunya, istri seharusnya membantu suami menjalankan kewajiban tersebut selama tidak menimbulkan kezaliman terhadap dirinya. Misalnya suami ingin mengunjungi ibunya. Tidak tepat jika istri melarang hanya karena rasa cemburu atau tidak menyukai mertua. Begitu pula jika ibu sedang sakit dan membutuhkan bantuan, seorang istri sebaiknya memahami keadaan tersebut. Rumah tangga bukan tempat untuk saling berebut. Istri tidak seharusnya berkata, "Kalau kamu ingin menjadi suami yang baik, tinggalkan ibumu." Dan suami juga tidak seharusnya berkata, "Kalau kamu ingin menjadi istri yang baik, kamu harus mengikuti semua keinginan ibuku." Keduanya sama-sama keliru. Yang benar adalah memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang berbeda. Ibu memiliki hak sebagai orang tua, istri memiliki hak sebagai pasangan, dan suami memiliki kewajiban untuk menunaikan keduanya secara adil. Jika terjadi konflik, jangan langsung menggunakan kata-kata seperti durhaka, tidak tahu diri, atau istri pembangkang. Kata-kata seperti itu seringkali justru membuat masalah semakin dalam. Lebih baik persoalan dibicarakan dengan tenang. Jika tidak mampu menyelesaikannya sendiri, pasangan dapat meminta bantuan orang yang bijaksana dan mampu menjaga rahasia keluarga. Yang terpenting,
Jangan menjadikan hubungan antara ibu dan anak sebagai senjata untuk menekan istri. Dan jangan menjadikan pernikahan sebagai alasan untuk menjauhkan seorang anak dari ibunya. Islam tidak mengajarkan keduanya. Islam mengajarkan keseimbangan, berbakti kepada orang tua, menjaga hak pasangan, menegakkan keadilan, dan menghindari kezaliman. Namun, ada satu hal yang juga sangat penting. Bagaimana jika seorang istri sudah diperlakukan tidak adil oleh mertua, tetapi suaminya terus berkata, "Kamu harus sabar. Bagaimanapun dia ibuku." Apakah kesabaran berarti seorang istri harus menerima semua perlakuan tanpa batas? Atau sebenarnya Islam memberikan ruang bagi seorang istri untuk membela haknya? Ada satu kalimat yang sering digunakan ketika seorang istri mengeluhkan perlakuan ibu mertuanya. "Sudahlah, sabar saja. Bagaimanapun dia ibu saya." Kalimat ini memang terdengar seperti nasihat yang baik. Sabar memang merupakan akhlak yang sangat mulia. Seorang muslim diperintahkan untuk bersabar ketika menghadapi ujian. Tetapi apakah sabar berarti seorang istri harus diam ketika haknya dilanggar? Apakah sabar berarti seorang istri tidak boleh menyampaikan keberatan? Apakah sabar berarti seorang perempuan harus menerima semua perlakuan buruk hanya karena orang yang menyakitinya adalah ibu dari suaminya? Tentu tidak. Sabar bukan berarti membenarkan kezaliman. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berada dalam kebaikan ketika menghadapi sesuatu yang berat. Sabar bukan berarti seseorang tidak boleh mencari jalan keluar. Bukan berarti tidak boleh berbicara. Dan bukan berarti harus membiarkan kesalahan terus berlangsung. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Ayat ini memang ditujukan kepada para suami dalam memperlakukan istri. Namun, kandungannya menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun dengan perlakuan yang baik. Seorang suami tidak boleh menganggap keluhan istrinya sebagai gangguan yang harus dibungkam. Jika istrinya merasa terluka karena campur tangan keluarga, suami seharusnya mendengarkan. Jika ada perlakuan yang tidak adil, suami seharusnya berusaha mencari solusi. Bukan justru mengatakan, "Kamu harus sabar karena dia ibu saya." Sebab jika seorang suami benar-benar memahami makna kepemimpinan, dia akan menyadari bahwa melindungi keluarga juga termasuk tanggung jawabnya. Begitu pula seorang istri. Jika dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari mertua, dia tidak boleh langsung membalas dengan kebencian. Tidak boleh menghina. Tidak boleh mempermalukan mertua di depan keluarga. Tidak boleh menyebarkan semua masalah rumah tangga kepada orang lain hanya untuk mencari dukungan. Karena membela hak tidak harus dilakukan dengan cara yang salah. Ada cara yang lebih baik. Pertama, komunikasikan kepada suami. Bukan dengan menyerang ibunya, tetapi jelaskan perilaku apa yang membuat hati terluka. Misalnya, "Saya tidak bermaksud melawan ibu. Saya hanya merasa tidak nyaman ketika keputusan rumah tangga kita selalu ditentukan oleh beliau. Saya berharap kamu bisa membantu memberikan batas." Kalimat seperti ini lebih mudah diterima daripada, "Ibumu memang selalu ikut campur." Kedua, bedakan antara masalah besar dan masalah kecil. Tidak semua perkataan mertua harus dimasukkan ke dalam hati. Kadang orang yang lebih tua memberikan komentar karena kebiasaan, bukan karena berniat menyakiti. Jika hanya perkara kecil dan masih bisa ditoleransi, mungkin memilih diam justru lebih baik. Namun, jika persoalan terus berulang dan mulai merusak keharmonisan rumah tangga, maka perlu dibicarakan. Ketiga, jangan menjadikan konflik sebagai alasan untuk memutus hubungan. Seorang istri tetap dapat menjaga jarak yang sehat tanpa harus membenci. Menghormati tidak selalu berarti harus selalu dekat. Ada kalanya hubungan justru menjadi lebih baik ketika masing-masing memahami batas. Keempat, suami harus berani mengambil peran. Jangan membuat istri berhadapan langsung dengan ibunya sendirian. Jika memang perlu menyampaikan batas, sebaiknya suami yang berbicara kepada ibunya. Dengan begitu, istri tidak berada dalam posisi seperti sedang melawan keluarga suaminya. Suami bisa mengatakan, "Bu, saya sangat menghormati ibu. Tetapi saya ingin urusan rumah tangga saya dan istri saya kami selesaikan terlebih dahulu. Kalau kami membutuhkan nasihat,
kami pasti akan meminta pendapat ibu. Kalimat seperti ini menunjukkan dua hal. Ada penghormatan kepada ibu, tetapi juga ada batas yang jelas. Dan batas seperti ini sangat penting dalam sebuah keluarga. Sebab jika tidak ada batas, persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Awalnya hanya masalah cara memasak, kemudian masalah cara mengatur rumah, lalu masalah keuangan, kemudian masalah pengasuhan anak. Akhirnya hampir setiap keputusan harus mendapatkan persetujuan keluarga besar. Jika hal seperti ini terus terjadi, suami istri bisa kehilangan ruang untuk membangun kehidupan mereka sendiri. Padahal pernikahan adalah amanah. Suami dan istri perlu belajar mengambil keputusan bersama. Mereka perlu belajar menyelesaikan konflik sendiri. Mereka perlu membangun kepercayaan. Dan mereka perlu memiliki privasi. Karena itu, seorang suami seharusnya tidak menceritakan setiap pertengkaran dengan istrinya kepada ibunya. Begitu pula seorang istri tidak seharusnya menceritakan semua kekurangan suaminya kepada orang tuanya. Ada persoalan yang cukup diselesaikan oleh pasangan. Jika memang membutuhkan bantuan, pilihlah orang yang amanah dan bijaksana. Jangan mencari pihak yang hanya akan memperbesar konflik. Dan jika masalah sudah sangat berat, meminta bantuan pihak ketiga yang memahami agama dan mampu bersikap adil dapat menjadi pilihan. Yang penting, jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang tinggi. Jangan mengancam perceraian hanya karena pertengkaran dengan mertua. Jangan pula menggunakan orang tua sebagai alat untuk memenangkan perdebatan. Sebab ketika orang tua sudah dilibatkan dalam setiap konflik, hubungan keluarga bisa menjadi semakin rumit. Pada akhirnya, seorang istri harus memahami bahwa dia tidak wajib mengikuti semua keinginan mertua, tetapi dia tetap wajib menjaga adab. Seorang suami harus memahami bahwa dia wajib berbakti kepada ibunya, tetapi dia juga wajib menjaga hak istrinya. Dan seorang ibu mertua juga perlu memahami bahwa mencintai anak bukan berarti menguasai seluruh kehidupan anak setelah dia menikah. Ketiganya memiliki peran, ketiganya memiliki hak, dan ketiganya akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap masing-masing. Karena itu, jika selama ini ada seorang istri yang merasa harus selalu mengalah demi menjaga perasaan mertua, ingatlah satu hal. Mengalah dalam perkara yang baik adalah kemuliaan. Tetapi membiarkan kezaliman terus berlangsung bukanlah tujuan dari kesabaran. Begitu pula jika ada seorang suami yang selama ini merasa bahwa menjadi anak yang berbakti berarti harus selalu mengikuti semua keinginan ibunya. Pahamilah bahwa berbakti bukan berarti menzalimi istri. Dan jika ada seorang ibu yang merasa kehilangan anak setelah anaknya menikah, jangan lupa bahwa anak tersebut bukan berhenti menjadi anak. Dia hanya mendapatkan amanah baru. Amanah untuk menjadi seorang suami. Lalu, bagaimana agar hubungan antara ibu mertua, suami, dan istri dapat berjalan dengan sehat sesuai dengan nilai-nilai Islam? Apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pihak agar rumah tangga tidak menjadi tempat perebutan pengaruh? Inilah yang akan menjadi pembahasan terakhir pada bab berikutnya. Setelah membahas persoalan ini dari berbagai sisi, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Sebenarnya, Islam tidak pernah mengajarkan seorang suami untuk memilih antara ibunya atau istrinya. Islam juga tidak mengajarkan seorang istri untuk memusuhi ibu mertuanya. Dan Islam tidak mengajarkan seorang ibu untuk kehilangan kasih sayang kepada anaknya setelah anak tersebut menikah. Yang Islam ajarkan adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan haknya. Ibu tetaplah ibu, istri tetaplah istri, dan suami memiliki kewajiban kepada keduanya. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Dia harus menghormati ibunya, berbicara dengan lembut, membantu ketika dibutuhkan, menjaga hubungan, dan tidak melupakan jasa orang tua hanya karena telah menikah. Namun, ketika dia sudah menjadi seorang suami, dia juga memiliki amanah terhadap istrinya. Dia harus memperlakukannya dengan baik, memberikan haknya, menjaga kehormatannya, dan tidak membiarkan istrinya dizalimi hanya karena dia takut mengecewakan ibunya. Inilah keseimbangan yang harus dipahami. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Keadilan adalah salah satu kunci utama dalam persoalan ini. Ketika ibu dan istri memiliki perbedaan pendapat, suami tidak boleh langsung bertanya, "Siapa yang harus saya bela?" Pertanyaan yang lebih tepat adalah, "Apa yang benar?" Jika ibu benar, suami harus menyampaikannya kepada istri dengan cara yang lembut. Jika istri benar, suami juga harus mampu menjelaskan kepada ibunya dengan penuh penghormatan. Jika keduanya memiliki kesalahan, suami harus berusaha menjadi penengah. Tidak mudah memang, karena seorang suami mungkin memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada ibunya, dan dia juga memiliki rasa cinta kepada istrinya. Tetapi justru karena itulah dia membutuhkan kebijaksanaan. Jangan sampai kecintaan kepada satu pihak membuatnya menzalimi pihak yang lain. Seorang suami yang bijaksana bisa berkata kepada ibunya, "Bu, saya akan selalu berusaha menjadi anak yang berbakti. Tetapi saya juga sudah memiliki tanggung jawab terhadap istri saya. Kalau ada sesuatu yang ibu tidak sukai, tolong sampaikan kepada saya. Jangan langsung menyalahkan atau memarahi istri saya." Dan kepada istrinya, dia bisa berkata, "Saya ingin kamu menghormati ibu saya. Beliau adalah orang tua saya. Tetapi kalau ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, sampaikan kepada saya. Kita cari jalan keluarnya bersama." Inilah komunikasi yang sehat, bukan komunikasi yang mencari siapa yang menang, tetapi komunikasi yang menjaga hubungan. Begitu juga seorang istri perlu memahami satu hal. Ibu mertua mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda. Perbedaan generasi seringkali membuat kebiasaan dan pandangan menjadi tidak sama. Hal yang dianggap biasa oleh orang tua mungkin terasa aneh bagi anak muda. Dan sesuatu yang menurut seorang istri tidak penting, mungkin memiliki nilai tertentu bagi ibu mertuanya. Karena itu, jangan setiap perbedaan dianggap sebagai permusuhan. Tidak semua perbedaan harus menjadi pertengkaran. Ada kalanya kita cukup mengatakan, "Baik, Bu, terima kasih atas sarannya." Kemudian membicarakan keputusan tersebut bersama suami. Tidak semua nasihat harus dibantah, tetapi tidak semua nasihat juga harus diikuti. Begitu pula seorang ibu mertua perlu memahami bahwa anaknya sudah memiliki kehidupan sendiri. Mencintai anak bukan berarti mengatur semua keputusan anak. Memberikan nasihat bukan berarti harus selalu didengarkan. Dan menjaga hubungan bukan berarti harus mengetahui setiap persoalan rumah tangga anak. Terkadang bentuk kasih sayang terbaik dari orang tua adalah memberikan ruang kepada anaknya untuk belajar menjadi dewasa. Biarkan anak dan pasangannya belajar menyelesaikan masalah. Biarkan mereka belajar mengambil keputusan. Jika mereka membutuhkan nasihat, berikan dengan lembut. Jika mereka melakukan kesalahan, ingatkan tanpa mempermalukan. Dan jika terjadi perbedaan antara menantu dan mertua, jangan menjadikan anak sebagai senjata untuk memenangkan keinginan. Karena ketika seorang ibu berkata kepada anaknya, "Kalau kamu sayang ibu, kamu harus meninggalkan istrimu." Atau seorang istri berkata kepada suaminya, "Kalau kamu mencintaiku, kamu harus menjauhi ibumu." Kedua kalimat tersebut sama-sama dapat membawa seseorang ke dalam pilihan yang tidak sehat. Cinta tidak seharusnya diukur dengan seberapa jauh seseorang bersedia meninggalkan orang lain. Cinta seharusnya mendorong seseorang untuk berlaku adil. Karena itu, seorang suami tidak harus memilih ibu atau istri. Dia harus memilih ketaatan kepada Allah dan keadilan. Seorang istri tidak harus memusuhi mertua demi mempertahankan rumah tangganya. Dia bisa mempertahankan haknya dengan tetap menjaga akhlak. Dan seorang ibu tidak harus kehilangan anaknya hanya karena anaknya sudah menikah. Dia tetap memiliki tempat yang mulia. Hanya saja, tempat itu bukan berarti menjadi pengendali rumah tangga anak. Jika semua pihak memahami hal ini, banyak konflik sebenarnya bisa dicegah. Suami tidak lagi merasa terjepit di antara ibu dan istri. Istri tidak lagi merasa harus bertarung dengan mertuanya. Dan ibu tidak lagi merasa bahwa menantunya sedang mengambil anaknya. Semua bisa berjalan dengan hak masing-masing. Maka jika hari ini ada seorang istri yang sedang menghadapi masalah dengan ibu mertuanya, jangan langsung membalas dengan kemarahan. Jaga ucapan. Sampaikan keberatan dengan cara yang baik.
bicarakan kepada suami. Dan jika masalah semakin berat, carilah orang yang bijaksana untuk membantu menyelesaikannya. Jika hari ini ada seorang suami yang selalu berkata, "Jangan melawan ibuku," maka ingatlah bahwa menjaga ibu bukan berarti membiarkan istri dizalimi. Dan jika hari ini ada seorang ibu yang merasa anaknya sudah berubah setelah menikah, ingatlah bahwa anak tersebut bukan berhenti menjadi anak. Dia hanya memiliki amanah baru yang juga harus dia jalankan. Pada akhirnya, rumah tangga bukan tempat untuk menentukan siapa yang paling berkuasa. Rumah tangga adalah amanah. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, jangan bertanya, siapa yang harus menang? Tetapi tanyakan, apakah saya sudah memberikan hak kepada orang yang memang memiliki hak? Sebab terkadang, masalah rumah tangga bukan muncul karena kurangnya cinta, tetapi karena seseorang menuntut hak yang bukan miliknya, sementara hak orang lain justru diabaikan. Ibu memiliki hak untuk dihormati. Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Suami memiliki kewajiban untuk berlaku adil. Dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga lisan serta menghindari kezaliman. Semoga Allah memberikan kepada para suami kebijaksanaan untuk menjadi anak yang berbakti sekaligus suami yang bertanggung jawab. Semoga Allah memberikan kepada para istri kesabaran, keteguhan, dan akhlak yang baik dalam menghadapi keluarga suami. Dan semoga Allah melembutkan hati para orang tua, agar dapat memberikan nasihat tanpa mengambil alih kehidupan anak-anaknya. Karena keluarga yang baik bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki perbedaan. Keluarga yang baik adalah keluarga yang ketika memiliki perbedaan, mereka tetap berusaha kembali kepada kebenaran, menjaga adab, dan tidak menzalimi satu sama lain. Jika pembahasan ini memberikan manfaat, semoga ilmu ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Bagikan kepada orang yang mungkin sedang membutuhkan nasihat ini. Karena bisa jadi, satu penjelasan yang kita bagikan hari ini menjadi sebab seseorang memahami haknya, memperbaiki sikapnya, dan menyelamatkan rumah tangganya dari konflik yang berkepanjangan. Semoga setiap keluarga diberikan ketenangan, kasih sayang, dan kemampuan untuk menjalankan setiap amanah sesuai dengan tuntunan Islam.